Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri, Prodi Bimbingan Konseling semester 1. Kali ini saya ingin menyampaikan materi 2 Bahasa Indonesia tentang tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya pastinya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Di dalam sebuah kalimat, sangat mudah sekali teman-teman menjumpai tanda baca tersebut. Namun, selain 4 tanda baca itu, ternyata masih ada beberapa tanda baca yang penting kamu ketahui penulisan penggunaan dalam sebuah kalimat. Tanda titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat, menjadi penanda akhir dari rangkaian kata. Tanda titik lazim diletakkan di akhir sebuah kalimat, namun ada juga beberapa penulisan dan pemakaian tanda baca titik lainnya yang harus kamu pahami. Pertama, dipakai untuk mengakhiri singkatan yang belum resmi. Sebagai contoh, tanda ini ditaruh setelah yang merupakan singkatan yang terhormat. HLM yang atau AN yang merupakan singkatan dari atas nama. Tanda titik tidak dipakai pada judul ataupun ketentuan pada surat. 2. Dipakai untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang yang diambilnya. Contoh, SPD, S.PD, yang merupakan sarjana pendidikan, S.E, yang merupakan sarjana ekonomi, maupun S.Hum, S.Hum, yang merupakan singkatan dari sarjana humaniora. Keempat, dipakai untuk mengakhiri angka ataupun huruf laporan ataupun tabel. Tanda tanya. Tidak terlalu sulit memakai dan meletakkan tanda baca yang satu ini dalam kalimat. Berfungsi sebagai penunjuk kalimat tanya. Tanda tanya kerap menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat, hanya saja jika lebih mengarah pada kalimat pernyataan, sedangkan tanda tanya cenderung mengarah pada kalimat pertanyaan. Tanda seru. Salah satu tanda yang sering menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat adalah tanda seru. Tanda baca yang satu ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan. Akan tetapi, penggunaan tanda seru juga bisa berfungsi untuk menegaskan dan mengajak atau memengaruhi seseorang. Tanda koma. Ada beberapa fungsi dari tanda koma yang cenderung ditemukan dalam percakapan ataupun kalimat sehari-hari. Berikut ini adalah pemakaian dan penulisan tanda koma yang tepat dalam bahasa Indonesia. Pertama, menjadi pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang lebih dari 2. Pemakaiannya selalu berada di akhir kata yang dirincikan. Khusus pada kata terakhir, pastikan koma berada sebelum maupun atau yang menjadi kata hubung. Contoh, ibu membeli ayam, telur, sayuran, dan bumbu dapur di pasar. Tanda titik 2. Meskipun jarang ditemui pada kalimat sehari-hari, kenyataannya tanda baca yang satu ini masih penting digunakan di beberapa tipe tulisan sebagai berikut. Pertama, dipakai untuk membatasi antara sebuah keterangan dengan rinciannya. Contoh, menjelang tahun ajaran baru, ibu sibuk membelikan kamu perlengkapan sekolah. Titik 2. Seragam, sepatu, peralatan tulis, juga tas.
Kedua, dipakai dalam dialog pada naskah drama yang membatasi antara pengujar dan kalimat yang diucapkan. Ketiga, dipakai sebagai pembatas keterangan dalam tulisan yang bersifat laporan. Contohnya, nama, (2), tempat tanggal lahir, (2), alamat, (2). Tanda titik koma. Pada dasarnya, tanda baca satu ini bersifat hampir sama dengan tanda koma di dalam kalimat, namun titik koma baru digunakan jika ada dua penempatan tanda koma yang salah satunya bersifat lebih tinggi daripada yang lainnya. Contohnya pada kalimat majemuk yang memiliki rincian di dalamnya. Contoh, sebelum pergi berlibur, titik koma, aku sudah menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, koma, mulai dari perlengkapan pakaian, koma, tiket hotel, koma, kamera, koma, sampai peralatan mandi. Tanda hubung. Tanda baca yang satu ini juga termasuk sering dijumpai penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang membuat tanda hubung harus dicantumkan dalam sebuah kalimat. Pertama, dipakai sebagai penghubung antara kata-kata yang mengalami pengulangan. Contoh, anak-anak bermain di taman sehingga menjelang senja. Kedua, dipakai sebagai penghubung antara imbuhan Indonesia dengan kata asing. Contoh, riasan wajahnya begitu rapi ketika di make up-i oleh perias profesional. Tanda pisah. Sepintas tanda baca ini mirip dengan tanda hubung, hanya saja bentuknya lebih panjang, namun tentu penggunaannya berbeda. Berikut adalah pemakaian yang penulisannya tanda pisah. Pertama, seperti fungsi tanda koma, tanda baca yang satu ini juga dipakai sebagai pengapit keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Kedua, menjadi pengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu. Contoh, perpisahan pada malam itu berlangsung pukul 20.00 sampai 23.00. Tanda petik. Ada dua pemakaian tanda petik yang penting dalam kalimat di bahasa Indonesia seperti berikut. Pertama, dipakai mengapit istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Kedua, dipakai untuk mengapit makna kata yang memang dicantumkan dalam kalimat. Tanda kutip. Tanda baca yang satu ini sebenarnya adalah penggunaan ganda dari tanda petik, hanya saja fungsinya jauh berbeda dari tanda petik beberapa pemakaian tanda kutip. Yang tepat kalimat di bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, dipakai untuk mengapit judul rubrik, judul makalah, bab buku, atau judul keterangan lain yang belum diterbitkan. Contoh, skripsinya berjudul Analisis Perbandingan Dongeng-dongeng Nusantara dengan Cerita Rakyat dari Negara Lain. Kedua, dipakai sebagai pengapit kalimat langsung. Tanda garis miring sering dianggap sebagai tanda baca yang kurang formal. Sebenarnya, garis miring punya peran penting dalam persuratan, yaitu menjadi pembatas dalam nomor surat. Selain itu, pada dasar fungsi tanda baca ini adalah menggantikan kata tiap.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.